melampiaskan kekesalan atau mau iya, menyampaikan pesan. Kebijakan yang lebih tinggi itu bukan melampiaskan kekesalan, tapi menyampaikan pesan. Sebenarnya venting itu oke aja loh sebagai awalan, asal ya nggak bisa kayak venting, that's it, gitu kayak, wah orang mau dibiarin terus venting ya nggak bisa juga kalau nggak ada arahnya. Salam damai jiwa, selamat datang kembali di A to Z Damai Jiwa. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bahwa amarah itu adalah emosi dasar dan reaksi fisik yang menyertainya. Hari ini kita akan membahas mungkin lebih dalam terkait salah satu mitos terkait dengan amarah. Kenapa? Karena ada banyak orang punya keyakinan kalau lagi marah itu mendingan dilampiasin aja. Bahkan banyak yang bilang udah keluarin aja, istilahnya abis-abisan aja biar lega, atau pakai istilah psikologis lagi, katarsis katanya gitu dok. Jadi kita mau bahas sebetulnya sebaiknya amarah itu bagaimana dikelolanya kan gitu ya. Nah, seingat saya Plato pernah ngomong mengenai pengelolaan amarah Iya gitu. tuh dok. Gimana saya Jadi coba? pengelolaan amarahnya itu kan sekali lagi Plato tuh selalu bilang ya bahwa bukan masalah marahnya, tapi marah pada siapa, kapan gitu ya, dan seberapa kadar marahnya itu. Ih, marah ada kadarnya loh kata Plato ya. Jadi pada siapa, kapan, cara menyampaikan amarahnya itu yang akan menentukan kita manusia yang bijak apa enggak gitu dok. Ya. Jadi sebenarnya boleh marah, tapi cara melampiaskannya kali yang ngaruh ya dok ya. Jadi kalau yang menurut saya sebetulnya boleh marah. Iya kan? Ya, itu kan emosi yang wajar, manusiawi. Dan kadang-kadang ada orang yang emang perlu dimarahin dok. Ya. Iya kan? Nah, tapi sekarang kalau kita mau lebih punya tujuan yang lebih jelas, sebetulnya marah itu tuh untuk melampiaskan kekesalan atau Ya, mau ya, menyampaikan ya. pesan. Iya, karena kalau misalnya mau melampiaskan kekesalan sih kesampai aja. Wah lu sialan, gitu. Nit, gitu kan. Terlampiaskan. Tapi pesannya sampai nggak ya? Ya. Melampiaskan kekesalan tuh puas di kita. Iya, iya. Keluar amarahnya. Tapi masalahnya ya cuma berhenti di situ. That's it. Padahal sebetulnya pada saat kita marah tuh kan kita juga harus menyampaikan pesan. This is wrong. Ya, dan Aku nggak terima. harus ada perubahan. Dan kita harus membuat orang itu mengerti bahwa ini salah nih. Gitu. Aku nggak bisa nih diginiin. Iya. Gitu. Aku nggak terima nih diginiin. Betul. Nah, makanya kebijakan yang lebih tinggi itu bukan melampiaskan kekesalan, tapi menyampaikan pesan. Ini yang sering miss ya dok, namanya Iya. juga orang lagi marah. Orang tuh kalau lagi marah, yang pertama kali dia pikirin adalah revenge, terserah mau bagaimana, yang penting gua ngamuk aja dulu, gua sampaikan, rasain loh. Iya. Tapi ya sebenarnya akan terulang lagi dok, karena kan pesan yang kita mau nggak Nggak tersampaikan. sampai. Jadi ada beberapa tipe marah ya dok ya, sebenarnya. Ya kalau saya tuh begini, jadi saya kalau ngamatin orang yang marah itu, ada dua tipe paling nggak menurut saya, ini nggak ada di buku ya, ini kita dari observasi aja Pelajaran sebetulnya, observasi, gitu. Bahwa ada orang yang marah tuh tipenya bendungan jebol, Time bomb. ya, atau yang kedua marah tuh direncanakan, Oh, oke. aneh kan, kok marah direncanain Agak-agak gitu ya. tidak biasa nih. Ya. Nah kita bahas ya. Nah tipe bendungan jebol tuh seperti ini, marah, dia tahan, dan dia karena dia Sekali. tahan kan pesannya nggak sampai, dia Iya. cuma tahan aja gitu. Kadang-kadang Orangnya ngulangin lagi. Nah, kadang-kadang mungkin gini nggak sih dok? Ada orang yang nahan-nahan karena berarti gue tahan ya. Awas loh kalau lo nggak ini. Kalau kamu nggak ngerti-ngerti, kalau dia nggak berubah-berubah, ya nggak disampaikan ya orang nggak tahu ya dok ya. Ya iya, kan pesannya nggak sampai, Nggak orangnya sampai. cuma Orang nggak bisa baca nahan pikiran, doang. nahan gitu, doang. Iya, ya. iya. Ya karena nggak ngerti, diulang lagi. Marahnya lebih nambah. Makin marah, tahan gitu ya. Ya berhubung nggak disampaikan juga ya orangnya nggak ngerti. Udah, begitu udah 3 kali, gak tahan lagi. Wah. Mendingan jebol, kan gitu kan.
Itu ada loh yang keluarga yang ngajarin gini, disakitin sekali, diam. Disakitin 2 kali, diam. Disakitin 3 kali, abisin katanya. Kayaknya aku tahu siapa tuh dok. Gak usah bilang-bilang ya dok. Ya gitu, itu contoh ya gitu. Nah itu tipe bendungan jebol. Ya which is kalau bendungan jebol, ya semuanya tersapu sama air itu, sama amarah itu gitu Mungkin nggak kan. sih sama kayak rakyat yang marah akhir-akhir ini dok. Nah ya itu sebuah Ya. contoh juga kan. Demo karena sekali 2 kali kok pemerintah nggak peka-peka Sudah sih. bersabar. Sudah bersabar kami nih rakyat. Iya. Udah pajak dinaikin ini itu. Terus kok terus ya. Akhirnya keluarlah 17+8 ya Ya. kan dok. Bendungan jebol deh habis itu demonya. Ya itu sebenarnya itu yang terjadi karena bendungannya jebol, which is terjadi ya kehancuran, gitu tersapu semuanya. Tapi ya tidak ada yang baik keluar dari itu, ya kan? Semuanya hancur gitu. Nah kalau saya lebih lihat bahwa kayak yang tipe kedua yang which is marah yang direncanakan itu lebih sebetulnya lebih baik, Oke. gitu. Tapi orang suka nanya, suka heran. Kok marah direncanain gimana Apa sih? bisa ya? Gitu kan. Abis bereaksi terus berencana gitu. Ya, tapi sebetulnya itu sesuatu yang lebih baik kalau menurut saya. Jadi marah direncanakan itu begini. Pada saat dia merasakan ada kemarahan yang muncul, pertama dia berpikir dulu, ini saya perlu marah apa enggak? Iya. Ya, kalau memang saya perlu marah, berarti perlu menyampaikan pesan. Cara marahnya gimana agar pesan itu tersampaikan. Dan harapannya kalau pesannya tersampaikan dengan cukup baik, orangnya ngerti, orangnya bisa berubah. Iya, jadi kalau misalnya kita mau ngelihat keadaan sekarang, kenapa sampai ada 17+8 tuntutan masyarakat, itu kan artinya marahnya sudah mulai terencana. Kami nggak terima diginiin terus. Ini adalah tuntutan kami kepada DPR gitu kan misalnya, kepada pemerintah. Lakukan ini. Itu berarti sudah mulai terencana ya dok ya. Kayak udah kita jangan bakar fasilitas umum karena bukan itu gitu kan. Itu cuma menunjukin marah, tapi kita tidak bisa menyampaikan pesan. Ya. Ya kan? Dan saya ingat tuh kemarin pada saat terjadi perusakan itu, kan ada sebagian orang yang bilang jangan dirusak dong. Itu kan Fasilitas dibangun umum. dengan fasilitas umum dibangun dengan uang pajak kita juga loh Iya, gitu. iya. Nah itu sebetulnya orang-orang itu sebetulnya mereka udah ngerti prinsipnya bahwa Kita juga marah. ya marah tapi disampaikannya gimana yang lebih tepat gitu. Itu saya salut itu sama yang punya Yang tidak merusak saran-saran seperti fasilitas itu. umum, sobat jiwa, mantap. Iya, setuju. Ya. Nah, jadi itu yang perlu dimengerti bahwa kita mau lebih memilih yang mana, mau sifatnya yang bendungan jebol atau yang direncanakan. Ya lebih baik yang direncanakan. Nah, direncanakan tuh jadi marahnya konstruktif ya dok ya? Ya, yang That's masih literally dalam constructive. kendali gitu, bukan lepas kendali. Iya. Ya, dan masih mikir bahwa ada tujuan yang mau dicapai. Karena kan kita nggak mau ulang lagi juga, males kan? Iya. Ya kalau dipikir kerusuhan 98 sama yang kemarin, ya yang sekarang sudah lebih baik. Karena berujung pada menyampaikan tuntutan. Kalau yang dulu Aspirasinya, sudah hancur aja semua. Iya. Gitu. Udah, itu bendungan jebol sih dulu dok 98 Bendungan jebol sih. itu. Ya jelas itu bendungan jebol itu sebetulnya. Gitu. Nah, dengan kita mengerti itu, jadi kita tuh sebetulnya punya pemahaman sekarang bahwa amarah itu perlu diproses dengan baik. Iya. Ya. Nah, di istilah psikologi ada yang namanya katarsis kan. Katarsis. Nah, ini kita juga perlu luruskan dulu nih. Melampiaskan. Karena banyak orang berpikir bahwa katarsis itu cuma teriak-teriak aja sepuas-puasnya. Ngancurin barang sepuas-puasnya. Luapkan saja emosimu gitu. Ya, sebetulnya katarsis itu bukan begitu maksudnya. Ada filosofinya kan, sebetulnya. Dok? Ada filosofinya sebetulnya. Nah, jadi katarsis itu sebetulnya datang dari sebuah kata Yunani. Ya, yang kalau diartikan artinya itu adalah cleansing, purification. Oh, Cleansing, purification artinya Baru membersihkan diri, memurnikan diri gitu ya.
Nah, jadi artinya katarsis itu fungsinya adalah untuk membersihkan diri kita dari amarah, kira-kira gitu. Jadi bukan asal melampiaskan. Bukan asal Kalau asal melampiaskan mah nggak melampiaskan. bisa cleansing dong, nggak Nggak bisa bersih cleansing. jiwanya. Betul. Nah, jadi sebenarnya katarsis yang benar tuh dianggapnya sejauh ini ada 3 yang dianggapnya katarsis yang sehat ya, bukan Apa yang tuh, Dok? cuma ngamuk-ngamuk doang gitu. Yang pertama adalah venting. Oh iya. Venting itu artinya adalah membicarakan, mengeluarkan dengan pembicaraan. Ya, saya lagi begini nih, perasaan saya lagi nggak enak dan segala macam. Itu venting namanya. Ya, buat sebagian orang itu cukup menolong. Iya. Venting. Ada juga yang caranya adalah melampiaskan energinya memang. Tapi yang disarankan tetap bukan dengan cara yang negatif yang menghancurkan semua barang di sekitarnya Iya. gitu. Tapi melampiaskan energinya dengan misalnya lari, Oke. berenang, Iya. misalnya itu. Ya itu kan juga cara venting sebenarnya Iya, kan. energinya. Energinya dialihkan gitu. Betul, itu positif aja kalau menurut saya gitu. Dan ada yang lebih canggih, ini lebih apa ya, lebih tersembunyi tapi keren sebenarnya menurut saya. Oh betul. Contohnya adalah begini, jadi dia menyampaikan pesannya melalui sesuatu karya. Jadi contohnya, contoh seorang penyanyi, misalnya dia habis putus sama pacarnya, terus dia menyampaikan pesannya melalui lagu yang dia ciptakan dengan lirik yang sebetulnya itu mengeluarkan perasaannya, tapi dengan dibalut dengan sebuah karya yang indah, gitu. I'll never ever ever getting back together. Ya. Taylor Swift. Dia kan hampir semua kisah cintanya dia, patah hatinya, jatuh cintanya tuh jadi lagu, Dok. Iya, jadi karya. Keren banget. Tapi ada pesannya berarti. Ada pesannya. Gitu. Atau yang keren juga kalau setahu saya tuh dulu pelukis-pelukis zaman dulu itu mereka suka ada pesan tersembunyinya di dalam karya mereka itu. Gitu. Itu juga cara mereka sebetulnya katarsis sebetulnya. Iyalah Mona Lisa lah, Ya. apalah, iya kan, Van that's a Gogh. form of katarsis Katarsis gitu. bener juga, art ya sebagai bagian dari katarsis. Gitu. Ya macam-macam ya, lukisan, ya nyanyi, ya musik gitu kan ya, bisa apapun. Oh interesting ya bener-bener. Tapi kalau di teori psikologi sendiri, dulu katarsis itu juga sempat dibahas sama si siapa namanya, Carl Rogers ya, Dok. Jadi Rogers itu kan dia punya teori yang namanya client center therapy gitu, di mana dia instead of si terapisnya, dia menempatkan kliennya itu sebagai center of the therapy itself. Jadi semuanya itu adalah tentang kebutuhannya klien, tentang apa yang akan dia ungkapkan. Jadi dia tuh boleh ngomongin apa aja. Tapi katarsisnya itu bukan katarsis bablas ya, kalau dalam jadi dia tuh sempat membenarkan katarsis dalam psikoanalitik yang waktu itu it's an emotional release atau venting, tapi venting yang istilahnya tertata gitu loh. Oke, kamu apa aja kemarahanmu, apa aja yang kamu ingin rasakan, silakan. Jadi dia ungkapkan dulu kan, tuh aku kesel, aku jatuh cinta, aku sedih, aku bla 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 gitu ya. Nah setelah diungkapkan sebagai, jadi senternya adalah oh this is your emotional venting gitu, emotional release. Nah abis itu terapinya dia mengangkat 3 hal yang penting gitu ya menurut si Rogers. Dia mengangkat empathy, genuineness atau congruence, dan unconditional positive regard. Jadi tetap nggak bisa orang asal venting, saya nggak suka orang ini begini. Dia akan kembalikan lagi gitu. Jadi sebagai seorang terapis, Roger mengatakan ventingnya boleh, tapi mau kemana? Apakah ventingnya ini akan membantu kamu untuk bisa menerima kenyataan, untuk nggak denial, untuk bisa melihat bahwa what your positive regard according to emotional release yang barusan kamu lakukan. Jadi mesti tetap ada guidance-nya kalau di psikoanalisa, Dok. Ya, ya sebetulnya yang mengeluarkan istilah katarsis ini adalah the father of psychoanalysis loh, Freud loh sebetulnya. Gitu. Dari dia benar-benar. Jadi memang Freud itu melihat bahwa orang yang sedang marah dan dengan gejolak yang begitu besar itu perlu ada penyalurannya. Iya. Gitu. Ya saya pikir itu bijaksana dibanding dia menghancurkan. Ya kan kalau bisa diarahkan dengan baik itu akan
lebih mengurangi kerusakan yang terjadi. Iya, kalau bener dok, saya setuju juga. Saya juga ngelihatnya bahwa sebenarnya venting itu oke aja loh sebagai awalan, Iya. asal ya nggak bisa kayak venting, that's it, gitu kayak wah orang mau dibiarin terus venting ya nggak bisa juga kalau nggak ada arahnya. Mungkin dari katarsis sebagai awalan gitu ya, dia bisa venting atau memberikan emotional release dan akhirnya ujung-ujungnya bisa ke cognitive reappraisal kali ya dok ya atau Ya. positive reinforcement. Ya, ini sekarang sebuah pendapat baru lebih modern yang menyatakan bahwa katarsis saja tidak cukup gitu, dan ada yang namanya cognitive reappraisal. Nah, yang dimaksud dengan cognitive reappraisal itu sebetulnya artinya adalah begini kira-kira. Bagaimana dia bisa menemukan makna yang lebih positif dari sesuatu yang dialami. Ah ya. Contoh, misalnya kalau dia nggak lulus ujian. Nah, kalau orang pada umumnya akan bereaksi bahwa berarti saya tidak cukup baik. Saya tidak I'm not cukup good punya enough. kemampuan. Saya orang gagal. Gitu. Nah, itu yang mau diperbaiki dengan cognitive reappraisal. Betul. Jadi bahwa kalau nggak lulus ujian, yaitu artinya persiapanmu mungkin perlu lebih baik. Ya, Ya, ya. bukan artinya kamu orang gagal dan tidak mampu. Nah, itu kan cara melihat yang lebih positif. Yang lebih positif. Sebenarnya juga sering dipakai di cognitive behavior therapy ya dok ya, Iya. gitu. Jadi merubah belief yang salah tentang apapun yang dipercaya sama orang ini. Jadi ketika dia percaya bahwa nggak lulus ujian it means the end of the world, sebenarnya nggak lulus ujian bisa jadi ya kamu nggak jodoh di sini. Mungkin kamu jodoh di tempat lain, atau mungkin karena ada hal yang harus kamu pelajari dan kamu belum pelajari lebih lanjut gitu kan. Jadi not necessarily bahwa itu harus diterima sebagai sebuah kegagalan plek gitu ya, that's it ya. Ya, nah saya kira sebetulnya kalau kita mau lebih bijak, ya kita bisa menggunakan semuanya. Iya, iya, Orang why lagi not? emosi, lagi marah, Nggak bisa udah mikir. mau meledak, belum bisa mikir, oh ini mungkin sesuatu yang saya perlu melihat lebih positif aja. Ya nggak begitu juga Nggak kan. bisa juga. Itu tenaganya harus tersalur dulu dengan katarsis yang positif. Katarsis sudah terjadi, orangnya sudah lebih tenang, baru dia bisa kognitif Reappraisal, benar. Kalau sebetulnya. masih begitu juga masih susah kali ya dok, belum bisa Iya. mikir lah ya. Ya saya kira orang kalau lagi emosi-emosinya, lagi mau meledakkan amarahnya, kalau suruh mikir seperti itu ya Susah. sangat sulit kalau Dan saya kira. agak-agak tidak manusiawi juga kali ya dok ya, gimana caranya lagi ya jadi kayak latihan-latihan pernafasan gitu ya. Terus apalagi sih selain nafas ya, dia ada ya teknik pernafasan ya dok ya, Yang teknik utama pernafasan gitu untuk ayo ambil napas gitu. Yang saya percaya biasanya kalau lagi marah paling mudah ya nggak pakai pikiran gimana adalah tarik napas. Kenapa? Kan biasa kalau lagi marah kan tadi ya dokter jelasin ya fisiologisnya sampai apa gitu ya. Dan ketika kita tarik nafas, jantung kita kan akan ikutin nafas kita. Oke, tenang. At least secara fisiologis tenang dulu supaya bisa mikir. Kalau enggak, waduh, amigdalanya take over prefrontal cortex-nya nih. Nggak bisa mikir. Tapi sebenarnya mungkin kita juga perlu mengingat begini ya. Nafas yang baik itu penting. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita lagi marah, kita juga perlu menutup indera kita sebetulnya. Oh, ya, Bukan cuma sekedar bernapas, tapi kita memang kita memusatkan perhatian kita pada nafas. Tapi saya perlu juga kita menutup indera kita. Karena misalnya gini, kita udah mau berantem sama orang nih, Ya. udah tatapan, yang Udah tense nih, Dok. Ya udah tinggal, ayo berantem yuk, ayo gitu kan. Ya itu kalau napas tapi terus matanya tetap tatapan, pancing-pancingan ya. Susah juga, terprovokasi terus. Ya kan. Jadi bukan hanya nafas, tapi kita juga harus belajar bisa menutup indera kita agar kita bisa fokus sama napasnya aja dan tidak terpengaruh oleh sesuatu yang di luar kita sebetulnya gitu. Iya sih. Nah kalau kita bicara soal ini ya dok, soal marah ini tadi ya. Sebenarnya kan marah adalah ada pesan yang ingin disampaikan karena ada sesuatu yang terviolates lah gitu. Ada hal yang tidak fair, ada sesuatu yang menyebalkan. Dan mungkin kadang-kadang emang ada orang yang emang layak nih kita marahin dok.
Ya. Nah, ujungnya ketika orang itu layak kita marahin, terus kita disuruh memaafkan gitu. Kayak- Apalagi yang bilang forgive and forget. Atau kalau misalnya bahkan beberapa klien yang Christian gitu kan ya suka men-challenge ide itu dengan katanya kalau disuruh ditampar pipi kiri suruh kasih lagi pipi kanan Mbak Zoya, gimana nih gitu ya. Gimana caranya memaafkan? Bisakah kita melupakan? Bisakah ketika kita memaafkan otomatis kita kayak orang amnesia gitu, lupa? Bisa nggak? Kayaknya kita mesti nonton episode berikutnya sih, Dok. Iya. Oke. Mari kita tunggu episode berikutnya. Mari, jadi soal forgive and forget, apakah sanggup, benarkah ada orang yang benar-benar bisa memaafkan, sehingga ketika memaafkan kita benar-benar bisa lupa? Mari kita lihat di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode Damai Jiwa selanjutnya. Bye!